والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنام وعلى آله وصحبه برارة الكرام. أما بعد. Al-Mukarramun wal-Mukhtarun para jami'ul asanis wal-asatidat jami'ul hujjaj wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Pembina YPIB Jakarta Bapak Alimus MPD, yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Pengurus YPIB Jakarta Bapak Sutarno Eskom MPD, yang sama-sama kita hormati Sekretaris YPIB Jakarta Ibu Rini Mustikawati MPD, yang sama-sama kita hormati pengawas YPIB Jakarta Ibu Endah Yusufri MPD sekaligus Kepala Sekolah SMK YPIB Cakung, yang sama-sama kita hormati Kepala Sekretariat YPIB Jakarta Bapak Dr. Andes Murtio Partoyo MPD, yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMK YPIB Cakung Bapak Dr. Andes Prasono MPD, yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMA YPIB Cakung Ibu Asmilia MPD, yang sama-sama kita hormati para wakil kepala sekolah SMP, SMA, SMK YPIB Cakung, dan tak lupa Bapak Dewan Guru, para staf, para karyawan yang kita semua berada di sini. Semoga kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena karunia-Nya, nikmatnya, nikmat iman Islam sehat walafiat, termasuk nikmat salah satunya yaitu kita menjadi Muslim di negara Islam terbesar Indonesia, yang mana kita bisa bebas menjalani ibadah dengan lancar. Itu adalah satu nikmat. Semoga kita semua terus menerus dalam naungan ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan kita dari zaman penuh dengan kebodohan hingga zaman penuh dengan terang-terang seperti sekarang ini, yang mana pada bulan ini adalah bulan Sya'ban. Kata Nabi, Sya'ban syahrul Sya'ban bulanku. Semoga dalam bulan Sya'ban ini kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Sya'ban, sehingga pada bulan Ramadan kita bisa lebih memaksimalkan ibadah kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua yang berada di sini mendapatkan syafaatul ummah yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan dengan membacakan surat Al-Fatihah. Yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Ardi Rifai dari kelas 8A. Kemudian pembacaan surat Yasin yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Haikal SPD. Kemudian pembacaan zikir tahlil dan tahmid yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Soni MPD. Kemudian acara sambutan yaitu meningkat ke acara berikutnya, yaitu acara inti, yaitu kultur tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, syekh kita, yaitu Ustaz Arfan CMPD. Kemudian diakhiri dengan doa dan penutup, kemudian musyawarah kita salam-salaman. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah, yang mana untuk pembacaan surah Al-Fatihah semoga acara kita berjalan dengan lancar, hikmah, dan dapat dilaksanakan dengan baik. Al-Fatihah biniyatul qabul utama milikul sallallahu alaihi Rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berjalan Al-Fatihah tadi acara dunia dapat berjalan dengan lancar. Untuk lebih hebatnya acara kita dan lebih berkahnya acara kita, marilah sama-sama kita dengarkan doa kalam-Ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Ardi Rifai dari kelas 8A. Pada Ananda Rifai dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم Sadaqallahu
dibantu oleh kerabat kita, teman kita, Ustaz Muhammad Haikal SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita membaca Al-Quran surah Al-Fatihah, yang mana dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita di bulan suci Ramadan pada tahun ini, dan Allah sampaikan pula kita di bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Allah berikan kita semua sehat walafiat, panjang umur yang barokah, serta Allah berikan kita semua cucuran rahmat dan hidayah ala nabiyyih wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisiri as-salati salatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى وننبئكم بل
Hasan. Allah Allah, la ilaha illallah, 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 Allah ya 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 Latif 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 ya لطيف يا نبي الله لطيف بعباده يسر من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, duduk bahkan berbaring. Kalau tadi ada yang zikir sampai turun, ada yang zikir sampai merem, nggak tahu kemana arahnya. Wah, pakai video ini. Itu boleh tahu kalau kadang apa pun nggak tahu. Ya, langsung masuk ke acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan dari kepala sekolah, yaitu disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Marsono MPD. Kepada Bapak Marsono, waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Halim SMPD selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta, yang saya hormati Bapak Sultan Eskom MPD selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Muhammad Martoyo MPD selaku Kepala Sekretariatan Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta, yang saya hormati Ibu Rini Mustikawati MPD selaku Sekretaris Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta, yang saya hormati Ibu Enda Medestuti MPD selaku Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta, dan tidak lupa yang saya hormati Ibu Asmilia MPD selaku Kepala SMA YPIB Jakarta serta pimpinan SMA dan SMK YPIB Cakung, dan Bapak Ibu Dewan Guru serta staf karyawan Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah serta karunia-Nya kepada kita yang tak terhingga, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan tarhib Ramadan, yaitu acara menyambut Ramadan yang sebentar lagi akan datang, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bertemu dengan Ramadan yang bulan suci, yang bulan penuh berkah, bulan penuh maghfirah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta sahabat keluarga serta
kita semua sebagai umat Nabi Muhammad mendapatkan ridho dan amanah dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh perwakilan yayasan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta Bapak Soekarno MPD. Kepada Pak Soekarno dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lima MPD, Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta, yaitu Ibu Eda Hudesmuti MPD, pengawas, Ibu Rini Mustikawati MPD, sekretaris, dan Kepala Sekretariat YPII Jakarta Bapak Dr. Tejo Martoyo MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, terutama di Cakung SMP YPII Cakung Bapak Dr. Martono MPD dan wakilnya. Yang saya hormati Kepala SMA YPII Cakung Bapak Ibu Asmilia MPD beserta wakilnya. Yang saya hormati Kepala SMK YPII Cakung Ibu Ida Wigastuti MPD beserta wakilnya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta Bapak dan Ibu karyawan di lingkungan YPII Cakung khususnya yang berbahagia pada hari ini. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat nikmat-Nya Allah pada sampai hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, serta diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita sama-sama dapat berkumpul di Masjid Al-Mutakin yang berbahagia ini. Dan langkah Bapak Ibu dari rumah mungkin ke sini mudah-mudahan dicatat sebagai amal baik, dilipat gandakan amal baiknya di sisi Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan pada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan sehingga alam terang benderang. Dan semoga kita semua yang hadir serta keluarga kita yang di rumah kelak di yaumil qiyamah akan mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannaw an takuna as-sanata kullaha Ramadan." Shadaqallah wa shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama, alhamdulillah wa syukurillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua segala nikmat karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia
di tempat yang terbaik dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan mulia yang kita kenal, kita sebut dengan istilah Tarhib Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu Tarhib Ramadan? Tarhib berasal dari akar kata bahasa Arab rahibah, yang maknanya adalah kelapangan, kesiapan. Maka dalam bahasa Arab ada istilah marhaban. Apa artinya marhaban? Menyambut. Maka kita sering dengar marhaban ahlan wa sahlan. Itu kalau orang Arab ada istilahnya nazaltum ahlan wa halaltum sahlan. Apa maksudnya? Ini kita kan akan menyambut kedatangan bulan mulia, bulan suci Ramadan. Seakan-akan bulan tersebut adalah tamu istimewa. Bagaimana? Kenapa dikatakan bulan Ramadan itu bulan yang mulia? Nah, tergantung kitanya. Kita menganggap bulan Ramadan, bulan puasa itu mulia atau tidak. Walaupun pastinya bulan Ramadan itu adalah bulan mulia. Nah, kan bulan Ramadan ibarat kayak tamu. Ya. Bapak Ibu pernah nggak kedatangan tamu ke rumah kita? Ke rumah. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita persiapkan? Nah, kita jamu, betul ya Bu? Ya? Apalagi kalau tamunya itu calon mertua. Ya, bisa Haikal. Kita lihat, benar-benar kedatangan tamu calon mertua. Apa yang dipersiapkan? Insya Allah. Tamunya belum datang, gerbangnya dibuka. Begitu pula kedatangan bulan suci Ramadan. Maka kita persiapkan diri kita sebaik-baik mungkin, seoptimal mungkin, agar kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Nah, kita kan dalam majelis tarhib. Tarhib artinya apa? Lapang, kesiapan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya itu ada usaha untuk melapangkan selapang-lapangnya, untuk menyambut suatu kehadiran yang diinginkan. Maka di situ ditambahkan tasydid menjadi rahabah. Yurahibu tarhib. Kalau rahibah, marhaban, sekedar menyambut. Tapi kalau tarhib, lebih daripada sekedar menyambut, melainkan apa? Usaha untuk melapangkan selapang-lapangnya, menyiapkan dengan segala kesiapan untuk menerima segala sesuatu yang akan kita hadapi. Nah, ini pertama nih, ya, makna tarhib. Apa yang harus kita persiapkan untuk kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan? Ya. Tidak lain tidak bukan adalah kesiapan rohani dan jasmani kita, fisik dan mental kita. Dengan apa kita mempersiapkan diri kita? Ya, rohani kita tentunya dengan ilmu. Ya. Karena segala amal perbuatan yang kita lakukan itu tergantung ilmu. Jika ingin amalan perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus dilandasi dengan ilmu. Dikatakan dalam kitab Matan Surat Ibnu Ruslan, fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu fa a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal suatu amal
perbuatan ibadah tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan, maka semua perbuatan amal perbuatannya tidak diterima. Nah, itu minimal tuh, ya, persiapan dari rohani. Kedua, persiapan jasmani. Dengan apa kita persiapan? Ya tentunya dengan kita menjaga kesehatan. Masa ya baru hari pertama kita udah sakit dengan puasa? Mau seperti itu? Nah, mau enggak? Maka kita persiapkan diri kita. Ya, kita jaga, ya, kita olahraga. Ya, Bapak Ibu nih maaf kata 3 hari lalu saya refleksi. Ya, kita niatin aja untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Refleksi enggak apa-apa. Seperti itu, persiapan. Nah, kita sudah mempersiapkan diri kita sebagai bekal untuk menghadapi kedatangan bulan mulia, bulan suci Ramadan dengan ilmu, dengan cara apa kita mendapatkannya? Ya tentu kita datangi majlis-majlis ta'lim. Kita tanya dengan ustaz, ya, para kiai. Nah ini tadi saya baru lihat nih, sudah di-share podcast. Nah, itu yang diisi yang dibawakan oleh Ustaz Sony dan Ustaz Ilham. Itu nggak apa-apa, kita pelajari, ya, mendalami, memahami tentang puasa. Ya. Kita harus tahu dulu ilmu puasa. Itu sebagai bekal persiapan. Bagus itu subhanallah. Ya. Apa ya syaratnya, rukunnya. Nah, setelah kita memahami tauhid, ya, dengan segala kesiapan, kesanggupan, ya, setelah itu kita mempersiapkan diri kita, ya, dengan ilmu. Ya. Biasanya kan kalau orang-orang ini ketika ingin datang bulan Ramadan, apa yang disiapkan? Segala makanan, ya kan? Betul nggak? Ya. Minuman udah disetok buat sebulan, yang gitu. Ya, minuman marjannya di rumah tuh kalau kulkas penuh isi marjan, ya, marjan doang, ya, penuh. Nah itu bagian dari kesiapan. Setelah kita mempersiapkan, ya, baik rohani maupun jasmani kita, maka berikut adalah poin yang ketiga apa? Amalan-amalan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Di antaranya ada amalan yang bisa kita lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan adalah memperbanyak doa. Baginda Nabi kita Muhammad SAW sudah mengajarkan bahkan 2 bulan sebelum datang bulan Ramadan sudah memperbanyak doa yang kita sering dengar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Senang gak kalau Ramadan datang? Pak, senang gak? Kata Nabi SAW apa? Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala an-niran. Ya, walaupun hadis ini ada yang mempermasalahkan, ada yang mengatakan dhaif, ya, tapi secara makna sahih. Apa artinya man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala an-niran? Siapa manusia yang senang, yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Ya, subhanallah. Kan itu girang doang, gembira doang, senang doang dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, Allah akan haramkan jasad kita, tubuh kita dari api neraka. Masya Allah. Ya, apalagi mengisi, ya, kegiatan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman, taat kepada Allah, maka ia akan diampunkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Nah, itu amalan yang pertama, memperbanyak doa. Kita kan masih bulan Sya'ban ini. Sudah di akhir-akhir bulan Sya'ban. Kita puasa tanggal berapa sih? Tanggal 1. Harusnya belum ketahuan. Ada yang sebut katanya. Nah, nanti kita tunggu sidang Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidaklah aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh melainkan bulan Ramadan. Dan tidaklah aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa lebih banyak, tentunya puasa sunnah, ya, melainkan bulan Sya'ban. Ya, begitu cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bulan yang namanya Sya'ban. Nah, maka dianjurkan kita memperbanyak puasa. Nah, itu bagian dari apa? Kita mengkondisikan diri kita, tubuh kita, perut kita agar terbiasa untuk melaksanakan yang namanya puasa. Coba ya, selama 11 bulan kita misalkan nggak pernah puasa, tiba-tiba ya, walaupun tidak ada istilah tiba-tiba, nggak ada istilah tiba-tiba, semua sudah Allah takdirkan, ya, nggak ada tiba-tiba. Makanya saya nggak setuju loh, ya, saya kurang serem ada lagu Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Tidak ada yang namanya tiba-tiba. Segala sesuatu butuh persiapan. Apa yang datang tiba-tiba? Satu, kematian. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datang secara tiba-tiba. Walaupun semua sudah ditakdirkan. Ya. Nah, jadi amalan yang kedua adalah memperbanyak puasa. Lanjut, amalan yang ketiga yang dapat kita lakukan apa? Ziaratul kubur. Ini samping kita apa? Udah pada ziarah belum? Mungkin ya ada orang tua, ada kakek kita yang telah mendahului kita. Maka kita ziarah. Ya. Ini kan perumahan. Tapi kita rumah akhirat. Ya. Mereka yang telah mendahului kita. Ya Allah, maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirkumul akhirah." Dulu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya memang melarang kalian untuk ziarah kubur. Tapi sekarang beda. Maka ziarahlah. Karena sesungguhnya ziarah itu apa? Mengingatkan kita kepada akhirat. Biasanya ya, kita datang. Saya lihat tadi pas mau kemari ramai kuburan. Ya berarti mau ziarah. Kita ziarah, kita doa. Ya kita doain. Ya, Al-Fakir ya, udah ini ya. Al-Walid ya, ayah Anda udah 3 tahun. Ya, maka kita ziarah juga tiada. Itu amalan yang ketiga. Ya, ziarah kubur. Yang terakhir, nah ini minimal 4 saja nih, karena dalam malam amal perbuatan yang dapat kita lakukan untuk sebelum kedatangan bulan suci Ramadan adalah apa? Saling memaafkan. Ya, saling memaafkan. Maka nanti insya Allah majlis ini ditutup dengan musafahah. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada 2 orang muslim yang bertemu lantas
keduanya itu saling berjabat tangan, yang taswafahan. Melainkan apa? Kecuali apa? Allah akan ampunkan segala dosa dari keduanya sebelum mereka itu berpisah. Masya Allah. Ya. Maka kita nanti sebelum kita bubar, kita musafahah, kita maaf. Nggak ada murtad ya, yang namanya manusia terbebas, terhindar, terlepas dari yang namanya dosa ya, kita manusia biasa, manusia tempatnya salah, maka kita maaf ya, ya. Nah, setelah kita memahami tauhid, ya, kita mempersiapkan ya, dan juga kita ya melakukan amalan-amalan, maka setelah kita menjalani ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan, maka yang terakhir adalah goal dari Ramadan, tujuan dari Ramadan. Apa itu tujuannya? Ya, ada 3. Yang pertama apa? Peningkatan ketakwaan personal, yang biasa disebut dengan hablum minallah. Ya, peningkatan ketakwaan personal. Yang kedua, membentuk pribadi yang bertakwa sosial. Kita makhluk sosial. Dan yang ketiga adalah membentuk pribadi diri kita menjadi manusia yang pandai bersyukur. Maka ayat-ayat puasa, paket ayat puasa itu dari 183 sampai 187 di dalam surah Al-Baqarah. Ya. Kebanyakan kita ya tahunnya ya 183 ya, yang tadi saya bacakan, yang dibacakan tadi oleh Qori ya, sebetulnya sampai 187 yang meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hablum minallah dan juga hablum minannas, memperbaiki hubungan antara sesama kita manusia dan juga menjadikan diri kita manusia yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansudu fansudu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu amali ibni adam lahu illa siyam wa huwa li wa ana ajzibi, muttafaqun alaih. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta Bapak Halim STMPD, yang saya hormati Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta Bapak Sutarno Eskom MPD, yang saya hormati Sekretaris Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta Ibu Rini Mustikawati MPD, yang saya hormati Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta Ibu Endah Widyastuti MPD, yang saya hormati Kepala Sekretariat Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta Bapak Dr. Andes Wijo Martoyo MPD, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP YPI Cakung Bapak Dr. Andes Marsono MPD beserta wakil dan staf, yang saya hormati Kepala Sekolah
SMA LPD Cakung 9 MPD beserta wakil dan staf serta Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini yang pada hari ini hadir dalam rangka kegiatan Tarhib Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024. Alhamdulillah, izinkan Bapak dan Ibu sekalian, memang sengaja disetting ada dua supaya nggak ngantuk katanya seperti itu oleh pembawa acara. Tapi insya Allah tidak mengurangi niat dan maksud kita mengadakan kegiatan di ruangan ini dalam rangka tarhib marhaban menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, yang mana kalau nggak salah hari ini tanggal 5 atau 6 Sya'ban Pak Ustaz. 26 Sya'ban 1445 Hijriah. Insya Allah berdasarkan ketetapan nanti yang mohon bersabar menunggu ketetapan dari pemerintah. Alhamdulillah, puji dan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kepada Nabi-Nya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu sekalian, para jamaah, ayat yang tadi di awal saya bacakan adalah surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, kalau ada yang mengajak orang, apakah itu pimpinan kita, apakah itu teman kita, apakah itu sahabat kita, tetangga kita, saudara kita, tafassahu fil majalis, agar kita kumpul-kumpul di dalam majelis seperti ini, fafsahu, sediakan waktu, fafsahu, agar kita menyediakan waktu. Jadi kalau ada yang ngajak, nanti ada tarhib di masjid YPIB lantai 4, maka kita harus hadir. Kenapa harus? Ini dalilnya. Fafsahu yafsahillahu. Kalau kita hadir, yafsahillahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan apa yang menjadi angan-angan kita, harapan kita apa di dalam majelis, permohonan kita apa yang ada di dalam majelis. Mana lagi ini majelis yang tadi buka, yaitu pertama dengan kegiatan sholat asar. Udah sholat belum asar? Siapa yang belum? Siapa? Udah sholat? Dilanjutkan dengan pembacaan tilawatul Quran, dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin, dilanjutkan dengan tahlil tahlim, dan nanti insya Allah ditutup dengan pembacaan doa. Ada lagi plusnya, yaitu pemberian tausiah dalam rangka persiapan menyambut dalam datangnya bulan suci Ramadan. Kok perlu persiapan, Pak? Kok perlu persiapan? Perlu persiapan. Kenapa? Itu dari Ramadan tahun lalu 1444 sampai sekarang 1445 Hijriah, ada berapa saudara kita yang tidak bisa merasakan? Kenapa perlu si persiapan? Perlu persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tadi disebutkan ayat 18, ayyaman ma'dudat. Ini bulan Ramadan gak sembarangan ditaruh. Bulan ini boleh tidak, banyak keistimewaan. Coba lihat, perhatikan siapa yang dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, menjalankan bulan suci Ramadan, pasca Ramadan, yang gak gembira siapa? Ada nggak yang tidak gembira? Orang di pasar gembira nggak? Nah, guru, karyawan, apapun profesinya gembira nggak? Gembira. Ada yang ini nyesak hatinya ketika datang bulan suci Ramadan. Ada. Aduh, ya
aduh puasa, kagak merokok, kagak ngopi, masih kebuli habis dan habis. Biasanya sarapan pakai kebuli. Habis. Ada yang bisa begitu? Ada yang bisa begitu? Yang tadi saya baca, kullu amali ibni Adam, setiap amal tuh ibni Adam, keturunan dari Nabi Adam, lalu bapak sholat, ibu sholat, pahalanya buat bapak, pahalanya buat kita, apalagi berjamaah. Berapa pahalanya? 27. Insya Allah nanti kita gabung dengan maghrib, pahalanya buat kita. Kita sedekah, kita zakat, kita memberi, pahalanya buat siapa? Buat kita. Kita senyum, pahalanya buat siapa? Tapi berbeda dengan Ramadan, illa siyam. Beda dengan bulan suci Ramadan. Fawali bulan suci Ramadan, pahalanya ajrun itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ikhlas menjalankannya, dengan catatan ikhlas menjalankan bulan suci Ramadan. Wa ana ajzibi, saya nanti firman Allah. Ini hadis muttafaq nih, hadis muttafaq tuh ya Bapak Ibu. Mohon maaf Ustaz nih kalau salah dipak aja. Hadis muttafaq alaih itu hadis yang sanadnya diriwayatkan oleh dua syaikhan, yaitu Bukhari dan Muslim. Yang menjadikan air dapat pahala tadi, yang menjadikan air, yang membagikan Yasin dapat pahala orang yang membagikan surat yang membagikan Yasin, yang menyediakan tempat ini pahala bagi orang yang menyediakan tempat, insya Allah berada. Tapi illa siyam, kecuali puasa pahalanya itu buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa pemberiannya? Tergantung dari bagaimana kita menjalankan ibadah Ramadan. Ada yang sahurnya ogah-ogahan, tapi pas buka di sini ada warna merah, di sini ada warna putih, di sini ada warna coklat, di situ ada yang panjang-panjang, di sini ada yang lembek-lembek, di sini ada yang keras-keras. Ini mana yang mau di luar dihantam ketika azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana yang mau dihantam duluan ini? Ya, mana yang mau dihantam duluan? Mana yang mau dilakukan ketika kita berbuka? Begitu kenikmatannya ketika berbuka. Farihah, tadi kata Pak Ustaz benar, senang. Lisoimi farhatani, bagi orang yang berbuka itu kenikmatannya ada dua. Apa Bapak Ibu tahu nggak? Apa kenikmatan orang yang lagi puasa itu apa? Kenikmatannya tunggu-tunggu itu apa sebenarnya? Farhatani, farhatun indal, farhatun indal futur, wa farhatun indal liqa'a rabbih, yaitu kenikmatan ketika berbuka, minum air putih, alhamdulillah, baca doa, sahabat doa, waktalatil qulub, insya Allah. Seperti itu. Oleh itu Bapak Ibu sekalian, balik lagi, jika kita diminta untuk berlapang-lapang dalam majelis, maka kita datang. Ya, beda sama kondangan Bapak Ibu. Nah, beda sama kondangan. Lah lu kagak diundang. Enggak diundang. Lah kenapa kagak datang? Kan tidak diundang. Lah kalau tiba-tiba enggak diundang tapi datang bagaimana? Tidak diundang tapi tiba-tiba datang kondangan. Gimana? Kita kesalaman. Ya, berbeda Bapak Ibu. Ya, beda lagi ketika kita sudah diundang, ya, ketika kondangan, tapi kita tidak bisa datang, ya, maka menurut beberapa riwayat yang saya baca, sebenarnya kalau sudah diundang itu hukumnya wajib hadir, wajib datang. Illa kecuali memang kita tidak bisa untuk menghadiri. Apalagi terlebih-lebih dalam majelis ini, majelis yang baik ini, maka fafsahu, berlapang-lapanglah, berbagilah, berlapang-lapang dalam kenikmatan, berlapang-lapang dalam tahaddus binikmah, berlapang-lapang dalam syiar ajaran agama Islam. Berikutnya, wa iza ilang susu fan susu. Kalau diminta untuk berdiri,
maka segera berdiri. Apa? Memandang sholat. Ya. Berikutnya, yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang allazina utul ilma darajat, bagi orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Bapak itu mah buat anak sekolah dalilnya tidak. Kan kalau kita menuntut ilmu kata siapa di sini? Ini namanya majelis ilmu. Ini tempat musafahah, tempat berlapang-lapang di sini. Ini tempatnya untuk menuntut ilmu di sini. Ini tempat kajian di sini. Ya, Allah melapangkan, mengangkat, meninggikan kita beberapa derajat. Maksudnya derajat itu seperti apa? Pertama, Bapak Ibu pasti sudah tahu semua. Pasti sudah hafal. Anak-anak kita yang lagi belajar juga hafal. Yang pertama adalah ajaran tauhid dan ajaran akidah. Antashhadu an la ilaha illallah wa tashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersaksi, ngaku bahwasanya tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Itu yang pertama. Ya. Tauhid, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diganti dengan apapun. Amin.